Depan nih, apa fokus di tahun 2022 yang bisa dirasakan nih bocorannya buat masyarakat nih? Apa kira-kira Iya, program? iya. Mereka punya keinginan setelah lulus kuliah itu pulang lagi ke kampungnya untuk mengembangkan kampungnya. Karena kita tahu bahwa masyarakat ataupun orang Padang ini banyak juga orang yang hebat, yang pintar gitu ya. Tapi mereka lebih nyaman Di negeri. tinggal di luar Pandeglang begitu. Karena mereka bingung apa yang mereka lakukan di kampungnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Pandeglang dimanapun Anda berada, senang sekali sore hari ini kita bisa berjumpa kembali di podcast DPD PKS Kabupaten Pandeglang. Yang mana pada sore hari ini, alhamdulillah kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yang sangat luar biasa, tokoh muda Pandeglang yang memiliki banyak aktivitas dan juga kreativitas untuk membangun dan berkontribusi untuk Pandeglang yang lebih baik. Di tengah-tengah kita kedatangan sosok yang tidak asing lagi. Siapakah dia? Kalau bukan Kang Asep Rapi. Beliau adalah salah satu wakil pimpinan di DPRD Kabupaten Pandeglang dan juga ketua DPD PKS Kabupaten Pandeglang. Selain sebagai jabatan politik, beliau juga banyak berkecimpung banyak di berbagai kegiatan sosial dan juga kelembagaan sosial. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita ngobrol langsung saja dengan beliau. Nama akrabnya yang sapaan melekat di masyarakat nih, Kang Asep Rapi. Gimana kabarnya, Kang Dewan? Baik, Assalamualaikum, Alhamdulillah, Kang Romdoni, sehat walafiat, Alhamdulillah. Gimana kabar aktivitas di kedewanan sejauh ini? Apakah lancar atau bagaimana? Alhamdulillah, aktivitas di parlemen ataupun di DPRD Kabupaten Pandeglang lancar dan memang bulan-bulan ini kita sedang membahas terkait dengan anggaran ya, terutama terkait dengan anggaran perubahan ya, dan juga nanti persiapan juga anggaran 2022. Ini yang sedang dibahas di DPRD. Kemarin baru membahas terkait RKUPA-nya ya, tentang kebijakan umum anggarannya, termasuk juga RPPSP ya, platform sementara begitu ya, yang diprioritaskan untuk Kabupaten Pandeglang. Baik, kalau boleh tahu nih bocorannya, PKS ini kan salah satu partai yang kemudian mendukung Ibu Bupati ya, Bu Irna. Betul. Kira-kira ke depan nih, apa fokus di tahun 2022 yang bisa dirasakan nih bocorannya buat masyarakat nih? Apa kira-kira program Iya, iya. Bupati yang sekarang nih yang melanjutkan 2 periode ini untuk yang bisa dirasakan untuk masyarakat Pandeglang ke depan kira-kira? Iya, betul. Memang ini juga menjadi sorotan kita bersama ya, termasuk juga partai politik yang mengusung dan juga mendukung beliau di pilkada kemarin. Apalagi ini berkaitan dengan mensukseskan visi misi bupati kita ya, khususnya adalah di periode kedua ini. Karena kita tahu bahwa Bu Irna ini nanti memimpin tidak pas 5 tahun, Hanya 3 tahun ya? tapi 2024 itu sudah ada pilkada lagi ya, pemilihan bupati. Oleh karena itu, bagaimana bisa mengefektifkan dalam waktu yang singkat ini untuk bisa setidaknya PR-PR beliau yang di periode pertama itu bisa diselesaikan di periode kedua ini. Sehingga fokus beliau nanti, beliau juga menyampaikan dan minta izin ke kita, terutama juga ke teman-teman di DPRD, ya ada program-program unggulan beliau yang harus beliau coba sukseskan di 2022. Ya, yaitu adalah pertama, beliau selalu membicarakan itu di publik terkait dengan Jaka Mantul. Ya, Jaka Mantul inilah jalan kabupaten mantap betul lah begitu ya. Oh, iya. Itu program unggulan beliau. Yang mana masyarakat kan sudah ramai nih, hampir di setiap pelosok, setiap daerah pasti yang disuarakan adalah jalan. Ya, makanya Bu Irna meminta termasuk ya kepada DPRD supaya mendorong pembangunan jalan, khususnya adalah jalan kabupaten, ya, jalan K1. Ya, yang mana juga lumayan ini jalan K1 ini kita masih banyak ya yang perlu kita diselesaikan. Nah, maka beliau minta untuk difokuskan untuk Jaka Mantul, jalan kabupaten mantap betul. Tapi selain itu juga, selain pembangunan jalan, kita juga ingin supaya Bu Irna pun sesuai dengan janji visi misinya ya, selain tadi Jaka Mantul juga bagaimana bisa mengembangkan dan membangun sumber daya manusia yang baik untuk masyarakat Kabupaten Pandeglang.
Dan salah satu programnya adalah Pro Kampus begitu. Dan saya pun memang secara pribadi begitu mengemas begitu kegiatan yang juga membantu mensukseskan program bupati wakil bupati kita begitu ya. Dan dengan teman-teman begitu menggerakkan terutama adalah dalam membangun sumber daya manusia di Kabupaten Pandeglang. Ya, Kang Asep, kalau boleh saya tahu ya, kalau saya lihat nih ya di postingan Kang Asep ini, baik di Facebook maupun di yang lainnya, ini sering lihat ada kegiatan-kegiatan yang di luar kedewanan itu yang sifatnya ada pembagian beasiswa sabar ataupun yang asuransi sabar. Nah, ini kira-kira program apa nih? Kalau boleh saya tahu gitu ya, ini apa gitu manfaatnya, apa ini program dari pemerintah atau program dari pribadi? Coba mohon di-share ya ke masyarakat. Ya, baik, terima kasih. Jadi ini juga sebenarnya bukan di luar kedewan, tapi ini bagian daripada amanah yang diberikan oleh masyarakat, oleh rakyat Pandeglang, khususnya di dapil 1 ini, dapil saya begitu ya. Dan bagaimana juga masyarakat bisa merasakan apa yang bisa saya lakukan lah begitu kira di parlemen ini. Akhirnya ini sebenarnya sih program ini berawal dari masukan, dari keluhan, dari usulan masyarakat begitu. Dan memang tidak disangka-sangka ternyata ya ini kemudian muncul begitu karena atas dasar usulan dan masukan dari masyarakat. Nah, pertama tadi ada katakanlah beasiswa sabar. Sabar ini kan sahabat, singkatan sebenarnya. Singkatan ya. Jadi sahabat baik Asep Raffi, ya sahabat baik Asep Raffi itu singkat sabar. Jadi kenapa namanya menjadi sabar selain tadi juga singkatan nama saya pribadi gitu ya. Selain itu juga kata sabar ini memiliki makna yang dalam begitu. Nah, makanya akhirnya dengan tadi selain nama panjangan, selain nama panjang begitu ya, juga tadi ada filosofi khusus terkait dengan kata sabar ini. Jadi beasiswa sabar ini memang berawal dari ketika saya berkunjung ke salah satu rumah. Saat itu memang kondisinya rumah ini kena angin puting beliung di salah satu tempat di dapil saya. Jadi ada laporan dari masyarakat, dari konstituen bahwa ada rumah yang terkena puting beliung, kemudian minta untuk ditengok begitu. Dan saya datang ke rumah beliau ini. Ketika datang memang kondisinya sangat memprihatinkan. Jadi rumah beliau atapnya itu cuma ditutup sama ini aja, sama terpal begitu. Terpal ya. Dan setelah saya ngobrol sama seorang ibu di situ, jadi yang dibicarakan tidak banyak tentang musibah yang beliau dapatkan dengan tentang rubuhnya rumahnya itu begitu ya. Tapi yang beliau bicarakan lebih banyak justru malah membicarakan anaknya. Jadi beliau mengeluh begitu ya. Pak, ini saya punya anak lulusan SMA begitu. Ingin kuliah, tapi kondisi saya seperti ini. Gimana Pak kira-kira begitu. Nah, dari situ akhirnya saya terpikir juga ternyata bisa jadi banyak nih orang-orang seperti ini juga yang terjadi di Kabupaten Pandeglang. Nah, akhirnya ya sudah kita coba cari fasilitas yang baik nih untuk anak si ibu ini yang supaya bisa mendapatkan dan juga merasakan bangku kuliah. Akhirnya saya ngobrol lah salah satu dengan yang sudah juga bergerak dalam hal ini gitu ya, terkait dengan pemberian beasiswa untuk anak-anak kampung, untuk anak-anak masyarakat Pandeglang, itu dengan teman-teman Cedikan Kampung. Nah, ini kita ngobrol, kita punya tujuan yang sama ya, punya keinginan yang sama, terutama untuk membangun sumber daya manusia. Akhirnya kita fasilitasi nih anak ini untuk bisa mendapatkan beasiswa. Kita dorong beliau begitu sampai mau ikut ujian. Ya, beliau waktu itu inginnya adalah masuk negeri. Alhamdulillah ternyata beliau juga keterima di Universitas Singa Perbangsa Karawang ya, Unsika ya. Unsika di Karawang. Dan itu jalur BPTN dan masuk. Kemudian juga kita coba bantu untuk bisa diproses KIPK-nya ataupun Kartu Indonesia Pintar kuliahnya. Alhamdulillah juga beliau bisa mendapatkan KIPK begitu ya di kampusnya. Nah, dari situlah akhirnya terpikir berarti kita ini harus meneruskan begitu program beasiswa sabar ini. Karena kita tahu di awal 2021 ini kita mengadakan seminar beasiswa dari teman-teman Cedikan Kampung, teman-teman tim sabar, termasuk juga Pemda. Bupati alhamdulillah juga hadir memberikan materi pada saat itu. Dan Bupati menyampaikan memang Pandeglang ini kalau kita lihat dari
angka partisipasi kasarnya ataupun APK pendidikan tingginya itu, kata beliau, itu masih di bawah 4%. Artinya masyarakat Pandeglang ini, anak-anak yang kuliah itu masih di bawah 4%. Makanya kita dorong nih bagaimana supaya anak-anak Pandeglang bisa kuliah. Nah, mereka kuliah pun tidak begitu saja kuliah, tapi kita coba kemas gitu ya, kita bekali mereka supaya mereka punya keinginan setelah lulus kuliah itu pulang lagi ke kampungnya untuk mengembangkan kampungnya. Karena kita tahu bahwa masyarakat ataupun orang Pandeglang ini banyak juga orang yang hebat, yang pintar gitu ya, tapi mereka lebih nyaman tinggal di luar Pandeglang begitu. Karena mereka bingung apa yang mereka lakukan di kampungnya begitu. Jadi mereka lebih banyak meninggalkan Pandeglang. Nah, itulah juga yang jadi pemikiran kita ya. Pandeglang kalau begitu saja nanti nggak bisa maju-maju. Selama katakanlah tadi anak-anak pintar, anak-anak hebat Pandeglang itu, kemudian mereka kuliah, kemudian setelah lulus kuliah mereka malah tinggal di luar, tidak kembali ke kampungnya begitu, maka kita selalu akan kehilangan generasi, selalu kehilangan SDM yang handal begitu. Nah, makanya biasanya sabar juga dengan teman-teman pendidikan kampung kita bikin formula supaya mereka kita bina, kita terus bekali ya, kita terus tempa begitu. Jadi selama kuliah pun tidak kita tinggalkan, kita pantau terus tuh. Maka kita ikutkan dalam aktivitas ketika mereka pulang ke kampungnya, ke rumahnya, kita bikin acara-acara yang bisa meningkatkan kapasitas mereka di kampungnya, yang juga bisa dirasakan oleh masyarakat setempat begitu. Nah, jadi supaya setelah dia beres kuliah itu bisa pulang ke kampungnya dan juga bisa mengembangkan kampungnya. Nah, akhirnya kita munculkan dengan beasiswa sabar, dan alhamdulillah pas pertama kita launching di Januari 2021 sampai sekarang nih di September ya, ada 6 anak yang kemarin kita coba advokasi, kita fasilitasi untuk bisa mendapatkan beasiswa sabar untuk bisa kuliah baik di luar maupun di dalam daerah begitu. Itu beasiswa sabar. Nah, yang kedua ada asuransi sabar. Nah, asuransi ini memang karena tadi kita banyak datang ke lapangan ya, ke konstituen, ke dapil begitu, banyak juga masyarakat mengeluhkan begitu ya terkait kondisi para guru-guru ngaji, para ustadz kampung begitu ya, yang mereka mengajari anak-anak kampung untuk bisa baca Al-Quran. Akhirnya saya coba cari nih apa nih kira-kira yang bagus yang bisa kita berikan apresiasi pada guru-guru ngaji ataupun pada para pengurus DKM gitu ya. Minimalnya ada sesuatu yang bisa diberikan kepada mereka. Alhamdulillah kita ketemu dengan salah satu lembaga, bisa kerjasama ya, dan muncul akhirnya asuransi sabar. Kurang lebih. Nah, seperti apa Pak kalau boleh saya tahu? Ini salah satu contoh kartu sabar ya. Ini juga diberikan pada pemilik pemegang kartu asuransi sabar. Jadi kartu asuransi sabar ini ya, ini diberikan kepada tadi para guru ngaji, para pengurus DKM, termasuk juga anak-anak mahasiswa yang kita beasiswakan. Kita berikan apa nih fungsinya ataupun manfaatnya? Ya, fungsinya apa itu Kang kira-kira? Jadi kartu sabar ini memang ini bukan berarti kita punya kartu asuransi ini kita bisa bayar rumah sakit, bukan. Ya, ini hanya sebatas penghargaan lah begitu ya kepada tadi guru ngaji ataupun para ustadz gitu ya, ataupun pengurus DKM, termasuk juga orang tua penerima beasiswa sabar. Jadi ketika katakanlah pemegang kartu ini sakit kemudian dirawat di rumah sakit ya, maka mereka akan mendapatkan santunan harian ya. Nanti dihitung berapa hari dia dirawat di rumah sakit, nanti kita akan hitung begitu ya, itu per satu harinya itu mendapatkan 200.000. Jadi kalau dia katakanlah dirawat di rumah sakit 5 hari, maka dapat 1 juta begitu santunannya. Nah, itu dibayarkan atau diberikan setelah beliau keluar dari rumah sakit. Nah, kalau meninggal gimana? Nah, kalau meninggal dapat sekitar 5 juta ya begitu untuk ahli warisnya kepada keluarga yang kita berikan. Kalau meninggal karena kecelakaan itu dapat 10 juta. Kalau cacat gitu ya, karena kecelakaan, cacat tetap begitu dapat 10 juta juga. Kemudian biaya pengobatan karena kecelakaan dapat 1 juta. Nah, ini yang menarik juga adalah santunan untuk biaya pemakaman, itulah 2.500.000. Ini bukan mengganti mengganti kesediaan, tidak. Ini bagian daripada hanya partisipasi kita begitu ya. Minimalnya adalah meringankan beban pihak keluarga.
seperti kemarin ada salah satu pemegang kartu Sabar ini, ketua DKM meninggal begitu ya, meninggal di rumah karena sakit. Akhirnya kita berikan santunan 5 juta santunan kematiannya, kemudian ditambah dengan 2,5 juta untuk pemakaman. Jadi total 7,5 juta kita berikan kepada ahli warisnya. Nah ini memang kartu ini karena ini memang ada preminya, insya Allah sudah kita cover ya. Tadi aktif itu selama 1 tahun kita cover tuh, kita bayarin tuh si pemegang kartu ini selama 1 tahun. Jadi sudah dibayarin preminya, mereka tinggal menikmati manfaatnya. Ya jaga-jaga, katakanlah Bu Haji ini mungkin beliau sakit begitu ya, harus dirawat di rumah sakit, setidaknya minimal bisa meringankan beban pihak keluarga begitu ya. Terutama tadi ketika tidak ada umur gitu ya, ya setidaknya juga meringankan pihak keluarga ya, yang ditinggalkan. Ini adalah salah satu kartu asuransi Sabar. Baik, Ya. luar biasa Kang Asep ya. Masyarakat Pandeglang luar biasa, kita mendapatkan informasi terkait dengan kegiatan ataupun program yang telah dikerjakan oleh Kang Asep. Tadi ada program asuransi Sabar dan juga beasiswa Sabar. Ini bagian dari cara beliau untuk memberikan kontribusi yang terbaik bagi masyarakat Pandeglang. Baik, terima kasih Kang Asep atas luang waktunya di kesempatan ini. Masyarakat Pandeglang yang budiman, telah kita sama-sama tadi beberapa saat mendengarkan banyak hal, banyak informasi yang kita dapatkan dari tamu kita pada sore hari ini, Kang Asep selaku wakil pimpinan di DPRD Kabupaten Pandeglang. Semoga yang disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita, dan kita akan ketemu di lain waktu di podcast DPD PKS Kabupaten Pandeglang. Terima kasih. Saya undur diri. Semoga semua masyarakat Pandeglang dalam keadaan sehat dan wabah COVID-19 segera berlalu sehingga kita bisa berkehidupan secara normal kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.